Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Pandeglang tewas diterkam buaya saat memancing. Warga Tangerang Selatan geger temukan bayi terbungkus kain. Pantai Lebak Selatan diterjang gelombang tinggi, warga diimbau waspada. Hingga saat ini, Bawaslu Kota Cilegon telah menerima 10 laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan tim sukses masing-masing pasangan peserta pilkada. Beberapa dugaan pelanggaran yang dilaporkan diantaranya berkaitan dengan dugaan netralitas aparatur sipil negara, kampanye hitam, dan tindak pidana pemilu. Dari 10 laporan itu juga, 7 diantaranya sudah ditangani, sementara sisanya masih dalam tahap kajian. Beberapa dugaan pelanggaran yang dilaporkan diantaranya penggunaan tempat ibadah untuk kampanye, dugaan money politik, perusakan alat peraga kampanye, hingga pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah. Sampai saat ini, Bawaslu mengutamakan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat maupun tim sukses masing-masing peserta pilkada. 10 laporan, yang kami regis adalah 6. 4 sudah status, yang 2 sedang proses. Jenisnya dugaan pelanggaran netralitas ASN, tindak pidana pemilu. Bu, ini perlu pelaporan semua ya, Bu? Kalau temuan dari Bawaslu ada nggak? Belum ada. Bawaslu akan terus melakukan pengawasan di masyarakat yang melibatkan tim Panwascam yang tersebar di 8 kecamatan untuk memproteksi agar pelanggaran tidak dilakukan oknum-oknum tertentu. Ariel Marlanus dan Aji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Bagi sebagian orang, hobi ternyata bisa mendatangkan keuntungan. Seperti yang dirasakan oleh Fahri Tubagus Rahmat, seorang pemuda berusia 26 tahun warga Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Sebelumnya, Fahri memiliki dan memelihara ayam hias. Namun karena melihat adanya peluang bisnis, Fahri pun menjadikan ayam hias menjadi ladang bisnisnya. Setiap harinya, Fahri memiliki kesibukan memberi pakan bagi puluhan hewan ternak peliharaannya. Kegiatan ini sudah digeluti oleh Fahri sejak tahun 2014 lalu. Ayam hias miliknya diternak di dalam kandang berukuran 3 x 6 meter yang telah disekat-sekat. Beberapa ayam hias yang dipelihara diantaranya ayam silky, ayam Polandia, ayam Bantan Cocin, ayam Brahmana, dan beberapa jenis ayam lainnya. Kemampuan dan ketekunan memelihara ayam hias ini didapat Fahri dari orang tuanya. Awalnya Fahri membeli sepasang ayam yang akan diternak, sehingga ayam tersebut bertelur dan menetas hingga dirawat dengan baik. Ayam hias dijual dengan harga bervariatif, mulai dari Rp100.000 untuk anakan berumur 1 bulan hingga jutaan rupiah untuk indukan, tergantung dari jenis dan kualitasnya. Adapun ayam termahal yang dimiliki yakni jenis ayam Brahma yang dibanderol Rp1,5 juta dan jenis ayam silky dengan harga Rp2,5 juta. Bahkan dari hasil budidayanya, Fahri bisa meraup omset 5-20 juta setiap bulannya. Tak tanggung-tanggung, pembeli datang dari berbagai daerah hingga Sumatera dan Kalimantan. Ayam hias ini dimulai dari tahun 2014. Di awal saya karena emang kecintaan saya dengan ayam, terus ditambah lagi ya karena memang ayam hias itu banyak jenisnya dan banyak ragamnya, dan memang ya bagus-bagus gitu kan. Terus ternyata
di sisi lain ada nilai bisnisnya, ada nilai usahanya, ada nilai jualnya lah gitu ya. Untuk saat ini mungkin ada sekitar 10 jenis lah ya, mulai dari kalkun, ada ayam ketawa juga, ada silky, ada Polandia, ada bantam cocin, juga Brahma, Belgian, batik Itali, batik Kanada. Itu sih paling kesulitannya kalau pas lagi musim penyakit aja, itu aja sih. Karena ya semua jenis ayam pasti ngalamin lah yang namanya musim penyakit, gampang mati. Cuman ya kita bisa antisipasi dengan kebersihan dan vitamin atau yang lain gitu kan. Bagi para pecinta ayam hias yang ingin membeli, dapat berkesempatan langsung datang ke lokasi atau memesan melalui media sosial milik Fahri dengan akun Ayam Hias Cimone. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Serang memusnahkan barang bukti yang sudah ingkrah. Barang bukti senilai 3,2 miliar rupiah dimusnahkan menggunakan insenerator dengan total hampir 20.000 produk obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Barang bukti yang dimusnahkan didapat dari distributor yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Bahkan, banyak dari produk tersebut tidak diketahui kandungannya. Sebelum BPOM Serang juga telah melakukan pemeriksaan pada tahun 2023 dan 2024. Terdapat 2.988 buah produk ilegal, suplemen kesehatan yang menggunakan bahan kimia. Dampak yang dirasakan masyarakat jika memakai atau mengonsumsi produk tersebut bisa mengakibatkan gagal ginjal atau masalah kesehatan lainnya. Kalau tempat produksi suplemen kesehatan yang ilegal itu di Tangerang Selatan, ya. Kalau untuk jamu ini kita belum ketemu tempat produksi, tapi itu udah ya di Tangerang, gitu ya. Jadi ya ini tugas kami untuk terus menelusuri sumber-sumber produksinya di mana, gitu. Untuk ini Pak, dari produsen-produsen ini memang tidak terdaftar di BPOM atau mungkin sebelumnya sudah pernah terdaftar atau ada terdapat terdapat bahan yang bahaya gitu? Ini memang produk yang sama sekali belum terdaftar Ilegal, di BPOM, produk ilegal. Saat ini BPOM Serang dan Tangerang masih menangani 7 perkara obat-obatan, kosmetik, serta suplemen ilegal. Masyarakat diharapkan tidak tergoda dengan harga murah. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang.